Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kennedy Lutfi. Kali ini akan berbagi tentang pengenalan dan navigasi layar pada aplikasi Smart App Creator atau SAC versi 3. Itu yang ini. Ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berkembangnya channel ini, klik like, komen, dan subscribe. Baik, kita mulai saja dengan mengklik 2 kali ikon dari SAC. Kita tunggu beberapa saat untuk membuka aplikasi ini. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi SAC versi 3. Langkah berikutnya adalah dengan memilih salah satu dari pilihan yang ada di sebelah kiri layar ini. Karena kita menggunakan Android, maka dipilih yang paling bawah yaitu Android Phone. Ya, kita klik Android Phone. Selanjutnya, kita bisa memilih salah satu dari 3 pilihan, yaitu Android dalam posisi horizontal, vertikal, atau mix, yaitu bisa vertikal dan bisa horizontal. Namun yang penting adalah ukuran. Jika horizontal, maka ukurannya adalah untuk width-nya 1280, sedangkan height tingginya 720. Kalau posisinya horizontal. Jika posisinya vertikal, maka yang ukuran yang lebih besar, yaitu 1920, itu kita ganti dengan ukuran juga yang lebih besar, 1280. Sedangkan yang tadi lebih kecil, yang 1080, kita ganti 720. Jika kita memilih vertikal. Sebaliknya, jika kita memilih mix, sama seperti horizontal, yang ukurannya lebih lebar, yaitu 1920, sedangkan tingginya adalah 1080, maka kita ganti dengan 1280, angkanya lebih besar. 1080 kita ganti 720. Kita coba pilih yang horizontal. Yang horizontal width 1920, sedangkan height 1080. Jadi yang ini kita ganti 1280, kemudian height-nya 720. Kenapa dipilih 1280 dan 720 pixel? Ini satunya adalah pixel, karena ukuran ini adalah ukuran standar pada sebuah Android. Jika sudah, maka kita klik submit. Pada layar ini ada beberapa menu. Yang pertama sekali anti-ahl. Ini adalah nama file. Jadi nama filenya adalah dengan ekstensi jika kita simpan ahl. Kemudian ada beberapa menu lain yaitu edit, insert, template, animation, interaction, dan page. Di bawahnya ada submenu lagi. Jika edit maka ada beberapa submenu pilihan. Kemudian untuk insert juga demikian, ada beberapa menu. Nanti bisa kita coba beberapa di antaranya. Template juga demikian. Sedangkan di sebelah kiri, yang ini, ada navigasi dan ada research. Kita pilih untuk navigasi, disiapkan ada dua session, yaitu start page dan default section. Pada SAC, sebetulnya mirip dengan PowerPoint, tetapi pada SAC ini lebih interaktif dan ada seksi-sesinya, section-sectionnya. Kalau pada PowerPoint hanya langsung slide. Oleh karena ada section, maka kita bagi menjadi beberapa section. Sebagian pengguna membaginya menjadi 3 section, yaitu
section pertama diberi nama home, section kedua diberi nama materi atau konten, dan yang ketiga adalah pengembang atau developer. Tetapi ada beberapa pengguna yang lain pada SAC ini menggunakan 5 section. Saya akan mencoba dengan 5 section dan membedakan nanti antara section dengan slide. Untuk start page tidak bisa dihapus dan biarkan saja. Kita lanjutkan untuk menambahkan section. Karena tadi saya menyebutkan ada 5 section, maka kita tambahkan menjadi 5. Caranya adalah klik kanan, kemudian new section. Section yang kedua. Tambah lagi, klik kanan, new section. Section yang ketiga, klik kanan, new section. Section yang keempat. Dan klik kanan, new section. Section yang kelima. Lalu apa artinya section-section ini? Section-section ini adalah sama dengan bagian. Nah, di dalam bagian ini nanti ada subbagian yang namanya slide. Langkah berikutnya adalah setelah section ini kita menjadi 5 bagian, kelima bagian tersebut adalah section yang pertama adalah home, kemudian section yang kedua adalah section yang pertama itu adalah opening, section yang kedua adalah home, section yang ketiga adalah materi atau konten, dan yang keempat, yang ini nanti seasonnya akan kita isi adalah season evaluasi atau penilaian, dan yang terakhir season yang kelima adalah developer atau pengembang. Ini kita mulai season yang pertama tadi adalah opening. Langkah berikutnya adalah pada default section ini kita ganti namanya dengan nama opening. Dengan cara klik kanan pada tulisan default section ini, kemudian pilih rename section. Default sectionnya kita ganti dengan nama opening. Kemudian submit. Section yang kedua juga demikian, kita ganti namanya dengan klik kanan rename. Section kedua adalah home. Jika sudah ketik submit. Section yang ketiga kita ganti namanya menjadi, yang ketiga adalah materi. Jadi kita ketik materi atau bisa juga diketik konten. Submit. Kemudian section yang keempat kita ganti tulisan defaultnya dengan cara yang sama, klik kanan, rename, kemudian ketik. Yang keempat adalah evaluasi atau penilaian, submit. Dan yang kelima adalah rename, kita ganti namanya adalah pengembang atau developer, submit. Nah, ini semuanya adalah section. Jadi ada 5 section. Nah, di dalam section-section inilah yang dinamakan slide. Sebagai contoh, slide itu adalah, misal pada materi mungkin bisa lebih dari 1 slide. Kalau opening mungkin satu slide, home 1 slide, tapi pada materi mungkin bisa lebih dari 1 slide. Biasanya lebih. Caranya sama untuk menambahkan slide. Jadi ini kelihatan ada pembatas-pembatasnya, ini namanya section. Jadi untuk menambahkan slide, cara yang sama dengan klik kanan, letakkan dulu kursornya pada section yang akan ditambahkan slide-nya, klik kanan, kemudian new page, halaman baru. Nah, ini dalam satu section materi ada 2 slide. Untuk menambahkan begitu juga new slide. Silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi beda slide dengan section sudah jelas. Kalau section adalah bagian, sedangkan slide, ini contohnya di materi ada 3 slide. Nah, ini namanya slide. Nah, kalau pada PowerPoint tidak ada sessionnya, langsung ke slide. Baik, kita mulai dari opening. Opening ini masih kosong. Oleh karenanya untuk setiap slide semuanya dari semua session
itu kita tambahkan gambar agar tampilannya lebih menarik. Misal pada opening kita tambahkan gambar. Cara untuk menambahkan gambar adalah dengan menginsert. Pada menu insert ini bisa banyak pilihan, bisa gambar yang banyak, audio atau musik, video, teks input, bubble, formula atau rumus, dan seterusnya. Pada template juga begitu, nanti silakan dicoba. Untuk animasi mirip dengan PowerPoint, ada beberapa pilihan animasi. Jika kita scroll ke bawah, sama persis dengan animasi pada PowerPoint. Dan interaction ini tidak ada pada PowerPoint, yang digunakan nanti untuk berinteraksi antara laptop atau video atau komputer dengan HP Android. Dan page adalah halaman. Jadi kita lanjutkan pada setiap session ini kita isi gambar background, namanya gambar latar belakang, agar tampilannya tidak putih polos seperti ini. Sebagai contoh, untuk opening pada session yang pertama kita insert sebuah gambar. Oleh karenanya kita harus menyiapkan aset-aset yang akan kita gunakan, mulai dari audio atau musik, image atau gambar, dan video. Sekarang saya ulangi. Kita insert, pilih image, kemudian kita cari tempat menyimpan. Misalnya ini aset latihan SAC, klik open. Ini aset latihan yang pertama, misalnya kita coba. Nah, ini dia aset-aset yang dimaksud, ada audio, ada gambar, dan video. Berhubung kita mau memasukkan image atau gambar, maka kita pilih gambar. Klik open. Ini beberapa gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita anggap background pada session yang pertama. Klik background, open. Nah, pada background yang pertama sudah masuk gambarnya. Silakan diatur gambarnya ini dengan cara drag dan perbesar sesuai dengan ukuran dari layar. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ini gambar pada session opening. Kemudian pada session yang kedua, yaitu home, kembali kita klik slide-nya, kemudian pilih insert, image, masukkan lagi background, gambar yang kedua. Ini misalnya background yang kedua, open. Begitu seterusnya. Yang ketiga demikian. Session yang ketiga materi, klik kanan, insert, image, masukkan gambar background yang ketiga, misalnya adalah ini. Kita perbesar supaya memenuhi ukuran layar. Slide yang lain pada session yang ketiga ini kita samakan gambarnya. Supaya mudah, kita copy paste saja. Atau klik kanan, copy dan paste. Kita hapus dulu yang kosong. Klik kanan, delete page. Yes. Klik kanan, delete page, yes. Nah, sudah tinggal satu slide, kita tambahkan saja supaya cepat. Ctrl C, Ctrl P kita pakai. Ctrl C untuk copy, Ctrl P untuk paste. Ctrl C, Ctrl P. Kita tambah, Ctrl P lagi, Ctrl P lagi. Silakan ditambahkan sejumlah kebutuhan. Kemudian pada evaluasi juga kita tambahkan gambar, klik slide pada evaluasi, kemudian insert, image, kita pilih gambarnya, misalnya adalah background yang keempat ini. Open. Dan yang terakhir, developer, session yang kelima, klik pada slide developer, kemudian pilih insert, image, developer ini. Ya, kita coba yang ini background yang kelima, open.
Oke, ini developernya. Jadi developer tidak usah diganggu lagi karena sudah kita buat. Sudah nama Kennedy Lutfi, unit kerja dan sebagainya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita kembali ke session yang pertama, yaitu tentang opening. Pada opening ini kita sampaikan sebuah judul dari materi yang akan kita sampaikan. Misal pada materi ini saya akan menyampaikan tentang tata surya, maka pada slide ini kita tambahkan tulisan dengan cara insert, kemudian pilih teks, dan selanjutnya horizontal text. Nah, di bagian tengah sudah muncul tempat untuk menulis. Misalnya adalah materinya adalah sistem tata surya. Huruf yang kita tulis ini bisa kita ubah-ubah warnanya, ukuran, dan jenis huruf. Kita pindahkan dulu lokasinya ke tempat yang tinggi karena adalah judul. Sekarang kita ubah dulu dengan cara diklik kemudian blok. Supaya cepat untuk memblok, kita klik sekali, selanjutnya Ctrl A. Nah, setelah kita blok, maka secara otomatis akan muncul untuk kebutuhan kita dalam membuat judul. Misalnya, sistem tata surya ini tadi aslinya adalah berwarna hitam. Karena hitam dengan biru sama-sama gelap sehingga tidak terbaca, maka tulisannya kita ganti. Klik satu kali, blok A. Kita ganti tulisannya misal dengan warna putih, atau warna kuning, atau warna hijau muda. Hurufnya kita coba ganti dengan huruf yang lain. Misal kita ganti dengan huruf perdana. Nah, ini kalau kita ganti yang di bawah tidak terbaca lagi, maka kita perbesar. Hurufnya pun bisa kita perbesar. Kalau 32 masih terlalu kecil, kita perbesar menjadi misal 48. Warna huruf, mengganti warna huruf, ini tadi T sudah. Mau ditebalkan, miring atau garis bawah, ya, itu tergantung dengan kita. Begitupun kalau mau menambahkan background dari tulisan. Agar tampilan ini lebih indah, maka pada opening ini kita tambahkan gambar-gambar yang berkaitan dengan judul. Sebagai contoh, saya akan menambahkan gambar, kembali klik insert, image. Gambar yang akan saya tampilkan adalah ini untuk judulnya. Klik open. Nah, ini dia. Kalau terlalu besar kita perkecil lagi. Ini untuk menambahkan gambar pada judul. Selain pada gambar, kita juga bisa menambahkan audio. Misal, audionya yang akan kita tambahkan adalah seperti yang sudah tersimpan pada aset. Maka sama caranya, yaitu insert audio, kemudian pilih tempat penyimpanan audionya, bisa blok D, aset latihan, klik open, kemudian aset latihan 1, klik open, kita pilih audio atau musiknya, klik open. Saya mencoba memilihnya adalah musik background. Jadi saya klik musik background, kemudian open. Nah, musik sudah masuk. Kemudian kita letakkan pada posisi di pinggir saja. Silakan dipilih apakah di sudut kanan bawah, kanan atas, atau kiri bawah, atau di tengah. Silakan diletakkan sesuai dengan keinginan. Nah, musik ini belum bisa bermain. Bagaimana supaya musik ini bisa dimanfaatkan? Caranya adalah klik musiknya, kemudian diberi hotspot dulu sebetulnya. Kita insert, klik hotspot. Nah, ini hotspot untuk menjadikan ini menjadi interaktif. Kemudian hotspot ini kita tarik dan letakkan pada tempat yang kita inginkan.
dengan cara semuanya harus tertutupi supaya nanti ketika ditekan bisa berinteraksi. Nah, kalau sudah hotspot, maka musik ini bisa kita aktifkan lagi. Cara mengaktifkannya yaitu dengan interaksi, kemudian pilih touch atau sentuh. Selanjutnya objeknya adalah musik, ya. Pilih objek, kemudian musik, ini dia, klik musik background, kemudian kita play dan tambah. Nah, musik sudah ditambahkan. Oke, musik sudah ditambahkan. Kemudian agar bisa langsung bermain musiknya ini, ketika masuk ke halaman dari opening ini, kita klik hotspot terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih setelan atau yang ini, yaitu animation setting, play, bukan play animation tapi play musik. Sini belum ada. Oke. Jadi ketika disentuh ini nanti musiknya langsung bermain. Kita coba melihatnya dengan mengklik preview. Nah, itu ya. Silakan dimatikan. Oke. Musik sudah bermain. Nah, kemudian pada halaman opening ini juga kita tambahkan beberapa tombol. Ini cara kerja pada SAC. Beberapa buah tombol yang ditujukan ke masing-masing section. Baik, kita tambahkan tombol dengan cara insert image. Kita cari gambar tentang tombol. Cari tempat aset penyimpanan. Gambar, ya. Nah, misal gambarnya adalah ini. Kita klik, kemudian open. Nah, gambar ini kita letakkan, silakan diletakkan di mana yang kita inginkan, bisa di bawah, boleh juga di samping berjejer ke bawah. Coba kita pilih yang di samping tetapi berjejer ke bawah. Satu tombolnya, kan ada 4, yaitu home, materi, kemudian evaluasi, dan yang terakhir developer. Maka tombol ini pun kita buat menjadi 4. Baik. Nah, pada tombol ini kita beri keterangan, yaitu dengan memasukkan teks. Dengan cara insert, pilih teks. Horizontal text. Misal tombol yang pertama tadi adalah tentang home. Jadi kita ketik home. Kita beri warna yang lain, misalnya warnanya adalah hijau muda. Kita letakkan berdekatan dengan tombol yang paling atas. Kita perbesar sedikit. Kalau ini 32, coba kita perbesar 36. Oke. Kemudian yang begitu juga yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita beri nama semua. Tinggal kita klik kanan saja tulisan home ini, Ctrl C, Ctrl P. Tombol ini belum berfungsi. Tombol ini belum berfungsi. Bagaimana agar tombol ini berfungsi? Caranya adalah kita beri hotspot terlebih dahulu, yaitu insert hotspot yang ini. Hotspot. Nah, di tengah-tengah sudah muncul hotspot yang berwarna biru. Kita tarik ke tombol yang kita perlukan. Kemudian kita perbesar agar menutupi semua tulisan dan
tombol. Nah, sudah terpenuhi semua. Sama dengan yang tadi kita Ctrl C, Ctrl V hotspotnya ini untuk semua tombol. Baik, kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl. Oke, semua sudah diberi hotspot. Tinggal lagi hotspot ini kita buat interaksinya dengan cara kita klik interaction, kemudian kita pilih touch atau sentuh, klik touch atau sentuh. Ketika tombol home ini kita sentuh, yaitu jadi objeknya adalah home ini. Jadi objeknya adalah home, kita pilih home. Objeknya adalah home yang ini. Maka akan tertuju ke halaman home yang ini. Jadi maka sweet page tertuju ke halaman home. Kita klik home. Nah, jadi ya yang kedua. Kalau sudah muncul, maka klik tanda tambah kecil yang berada di sudut kanan atas. Klik sehingga berada pada selected page. Jika sudah berada dalam selected page ini, tinggal kita submit. Oke, kita coba apakah tombol ini bisa berfungsi. Ketika ditekan akan menuju ke halaman 2, yaitu ke section home. Oke. Ini letaknya pada opening. Caranya kita preview untuk melihat sementara. Kita tekan tombol home. Ya, ini dia adalah section home. Begitu juga yang materi. Kita klik hotspotnya, kemudian pilih interaksi, pilih touch atau sentuh objeknya. Kita lanjutkan ke objek. Objeknya adalah materi. Jadi pada objek kita pilih materi, klik, kemudian kita cari materi. Nah, ini dia materi. Klik materi, kemudian lanjutkan sweet page menuju ke halaman materi. Pilih materi pada halaman yang pertama tentunya. Maka kita pilih 3 dengan mengklik tanda tambah yang berada di sudut kanan atas. Sudah masuk, submit. Tombol materi sudah selesai. Sekarang kita interaksikan pada tombol evaluasi. Klik tombol hotspotnya, kemudian pilih interaksi, juga sentuh, dan objeknya adalah evaluasi. Kita pilih, ini dia evaluasi, kemudian sweet page menuju ke halaman evaluasi. Ini dia. Klik sudut kanan atas. Oke, sudah masuk, submit. Dan yang terakhir developer juga caranya sama. Klik terlebih dahulu interaction, touch, objeknya adalah developer. Ini dia developer. Kemudian sweet page menuju ke halaman developer. Pilih developer. Ini dia developer. Selanjutnya kita klik tanda tambah kecil. Sudah masuk dan submit. Nah, semua tombol sudah kita interaksikan ke session masing-masing. Coba kita lihat sekali lagi, kita preview tombol home. Oke, ini home ya. Kemudian materi, nanti akan menuju ke materi. Ini tombol materi. Kemudian evaluasi, kita klik tombol evaluasi. Oke. Selanjutnya di developer, klik developer menuju ke pengembang. Demikian cara menginteraksikan, menambah gambar, menambah audio, menambah video pada SAC 3. Selain gambar, video, dan audio, kita juga bisa memasukkan
video. Kita lihat pada bagian yang kedua, home, yaitu materi. Gambarnya kita atur dulu sesuai dengan ukuran dari slide. Ini kita tambah tulisan materi, insert text, atau boleh juga kita kembali ke season 1, tinggal kita copy paste saja. Ini Ctrl C atau klik kanan, select Ctrl C, kemudian ke home, Ctrl P. Nah, langsung pindah karena di copy pastekan. Kita ubah warnanya, misalnya berwarna lain, Ctrl A, kemudian warnanya kita ganti dengan warna kuning misalnya, dan hurufnya kita tebalkan. Oke, sudah. Berikutnya kita kopikan tombol yang sudah kita buat tadi, blok semua. Kemudian Ctrl C, kita masukkan ke home, Ctrl P. Tombol sudah masuk semua dan fungsinya sama. Kemudian di sini kita masukkan video, karena masih pembuka. Insert video, tentunya video sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian pilih lokal video jika videonya tersimpan di laptop atau di komputer. Jika videonya tersimpan di YouTube, maka link YouTube yang kita ambil. Saya mencoba link lokal video. Oke, sudah klik lokal video, pilih submit, cari tempat penyimpanan videonya di aset latihan SAC, open, latihan 1, open, video, open. Nah, ini videonya. Kita coba masukkan, klik open. Nah, ini videonya sudah masuk ini, tapi masih sangat besar sehingga menutupi semua layar. Maka ini kita perkecil dulu. Tarik lagi, kita perkecil. Nah, ini videonya. Baik, kita coba dari opening, langsung menuju ke home ya. Kita preview ke home. Nah, ini videonya. Ketika kita play, planet-planet yang berada dalam sistem tata surya bergerak mengelilingi matahari. Bumi. Begitu juga untuk yang lain, yaitu tentang materi, tinggal kita masukkan bahannya saja. Untuk materi bisa kita lanjut dengan copy paste. Jadi materi kita siapkan dulu dalam format Microsoft Word, nanti kita copy paste saja. Coba kita lihat yang materi, kita klik tulisan sistem tata suryanya, kemudian kita copy, letakkan di materi, Ctrl P. Materi, warna kuning terlalu gelap, kita ganti jadi terang, tidak terbaca, warna hitam. Misal materi 1 adalah tentang, kita lihat materi 1 di Microsoft Word-nya, materi yang sudah kita siapkan. Nah, ini dia, materi tata surya, klik 2 kali. Ini materinya. Materi 1 tentang Merkurius. Oke, kita masukkan materi 1. Sebaiknya ini kita buat selebar layar. Kemudian nanti kita pilih center supaya letaknya betul-betul di tengah. Ini center. Oke. Materi 1. Kemudian isi materi 1 ini kita lihat di Word adalah ini dia, planet yang pertama adalah Merkurius dan seterusnya. Maka kita kembali insert text, horizontal text, kita perbesar dulu.
Kita copy paste saja, blok, Ctrl C, buka lagi SAC, Ctrl P. Jadi materi sudah masuk ke dalam slide materi, session materi. Nah, jika kita mau menambahkan warna, misal Merkurius di sini, blok saja, kemudian pilih warnanya, misal warna merah karena dianggap penting, dan kita tebalkan atau miringkan. Ini bisa. Ya. Demikian pengenalan untuk pembuatan awal ketika kita menggunakan aplikasi SAC. Kita lanjutkan pada tutorial berikutnya. Jangan lupa setiap selesai pekerjaan selalu simpan dengan cara mengklik tulisan smart di sudut kiri atas yang berwarna merah, kemudian pilih save, simpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.